Itu tiap tahun beda aja pokoknya isinya, keseruannya gitu ya, yang terlibat juga sesuai dengan arahannya Ketum dan Pak Firman bahwa kita harus tumbuh menjadi semakin inklusif gitu ya. Jadi semakin banyak yang terlibat tiap tahun, semakin seru. Hari ini kita akan membahas ArcID 2026 dan di sesi Protalks ini adalah rangkaian dari Road to ArcID 2026 dan apa saja sih yang akan ada di ArcID 2026 dan keseruan-keseruan apa saja yang nanti bisa kita dapatkan di ArcID 2026. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi Protalks kita hari ini dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak Ibu dan teman-teman, sudah ada 3 narasumber yang akan sharing mengenai ArcID 2026 dan juga kita akan mendengarkan ada hal-hal keseruan apa saja di ArcID 2026. Tapi sebelum kita masuk akan saya dan mengundang para pembicara, saya izin untuk bisa diputarkan video teaser mengenai ArcID 2026 nanti. Baik, silakan. Oke, baik. Itu adalah sekilas tentang ArcID 2026. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kita akan mendengarkan nih dari narasumber-narasumber kita. Ini adalah expert-expert atau orang-orang di belakang dari ArcID. Dan untuk itu mungkin saya akan langsung memperkenalkan. Ada 3 narasumber kita hari ini. Yaitu yang pertama saya akan memperkenalkan adalah di sini saya mungkin manggilnya mas-mas saja ya. Kayaknya kita masih seumuran, masih 20-30 lah ya. Jadi hari ini kita kehadiran ada Mas Firman Herwanto. Beliau adalah perwakilan dari IAI Nasional dan juga beliau adalah Program Director dari ArcID 2026. Selamat siang Mas Firman. Selamat siang Mas Bayu. Kita sama-sama mas-mas saja salah. Terima kasih. Semoga suaranya jelas ya? Jelas Mas. Jelas, oke, siap. Ya. Dan selanjutnya di sini juga kita kehadiran salah satu panitia dari ArcID, yaitu di sini ada Mas Alam Mulyana. Beliau adalah pengurus IAI Nasional juga ya, Mas Alam, dan juga beliau adalah conference team untuk program conference di ArcID 2026 nanti. Selamat siang Mas Alam. Siang Mas Bayu. Terima kasih sudah mau sharing-sharing. Siang menjelang sore. Sama-sama. Oke, dan yang terakhir, nah ini bisa dibilang raja terakhir kita, yang mungkin kalau teman-teman atau di sini ada teman-teman vendor material yang suka ikut di beberapa acara CIS,
pasti akan sering ketemu dengan mas-mas ini, dan siang ini kita juga kehadiran Mas Arif Sofyan Rudiantoro. Beliau adalah Project Director CIS Exhibition Indonesia. Selamat siang Mas Arif. Ya Mas Bayu, teman-teman Katalog Pro, ya pada sering lihat saya karena saya kelihatan dari jauh, Mas. Apa kabar? Oke. Apa kabar? Baik Mas, jadi ini adalah 3 mas-mas dan profesional yang nanti akan bercerita mengenai RID 2026. Baik, saya akan langsung ajak ngobrol dulu atau mengundang secara langsung di sini Mas Firman sebagai Program Director RID 2026. Nah, mungkin Mas Firman, saya ingin mungkin mewakili peserta, ingin tahu nih, ada keseruan apa aja sih Mas, dan apa yang membedakan antara RID 2026 dengan RID di tahun-tahun sebelumnya. Silakan Mas Firman. Baik, makasih Mas Bayu. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang juga Mas Arif, Mas Alam, ya, dan thank you teman-teman dari Katalog Pro juga untuk bisa menyelenggarakan acara siang hari ini. Tadi pertanyaannya, apa sih bedanya 2026 dengan RCID yang lalu-lalu gitu ya? Yang pasti sih kami tiap tahun berkembang sedikit demi sedikit, tapi menjadi semakin besar, semakin seru gitu Mas Bayu ya. Jadi kalau ngelihat perjalanannya ini cukup ini juga sih menyenangkan, seru dan menyenangkan gitu ya. Dari awal mula dulu sama Mas Arif di tahun 2020 gitu, saya cuma jadi penonton gitu. Ngelihat RCID, wah seru ini acaranya gitu ya. 2022 ngikut dari sama-sama pengurus nasional, tapi masih lagi-lagi saya jadi pengamat saja gitu. Lalu 2023 nyemplung di situ, ketemu sama Mas Arif dan tim gitu ya. Kita ngelihat perkembangan yang cukup signifikan gitu ya, dari tahun ke tahun gitu. Dari 2023 itu kita hanya buka 1,5 hall gitu ya, lalu kemudian di 2024 2 hall, 2025 3 hall, alhamdulillah 2026 kita buka 4 hall di ASBSD yang luasnya gross itu kurang lebih per hallnya hampir 5.000 ya Mas Arif ya. Jadi kurang lebih totalnya nanti di 2026 ini kita punya space area sekitar 17.000 net yang bisa kita kelola gitu ya untuk sebuah pameran arsitektur terbesar di Indonesia. Ya dari situ sebenarnya kita juga melihat RCID ini sebagai sebuah trade event atau event perdagangan sebenarnya ya. Jadi tapi yang kita kemas sehingga event ini tetap melibatkan DNA-nya itu tetap melibatkan teman-teman arsitek dan desain gitu ya untuk mewarnai ambience dari seluruh pameran. Karena itu memang acaranya tidak melulu bicara tentang menampilkan bahan bangunan secara secara frontal hard selling gitu ya, tapi kita membicarakan kaitannya pada arsitektur, pengalaman gitu ya. Jadi memang teman-teman di sini terutama setiap tahun itu kan kita selalu punya kurator ya. Kurator memang ini kita tunjuk untuk memberikan arahan, tema, lalu kemudian atmosfer apa yang diharapkan setiap tahun ini sehingga punya kesan dan experience yang berbeda buat para pengunjung kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang membeda, mungkin bahkan tiap tahun berbeda nih Mas Bayu gitu ya. Jadi harapannya sih pengalaman dari tahun 2025, kalau yang sudah datang di 2025 pengen datang lagi ke 2026 gitu karena konsepnya, temanya benar-benar baru gitu ya. Nah, memang dalam menuju ke sana mungkin kami tadi seperti saya sampaikan kita menunjuk nih ada kurator yang kita tunjuk, dan ini mereka sudah menyiapkan satu tema besar gitu. Kalau yang tahun lalu kita bicaranya temanya kan performatif archipelago, bicara tentang keragaman gitu ya, keragaman dari seluruh material yang ada di Nusantara gitu, dan bagaimana mereka menyajikan, mempertunjukkan kinerja dari masing-masing brand dan material tersebut gitu. Tahun ini berbeda karena kita mulai dengan memilih 3 orang kurator dari background arsitek yang juga mungkin mewakili lintas generasi juga sama seperti tahun lalu, tapi bedanya adalah di sini pertama kurator-kurator ini adalah 3 orang wanita yang cukup prominent lah di bidangnya,
kekhasan atau kekhususan keunikannya masing-masing dalam berpraktek di arsitektur Indonesia. Pertama ada Bu Afwina Kamal, ya beliau adalah prinsipal dari Hadiprana Design. Jadi Geraha Cipta Hadiprana ini sudah cukup malang melintang ya di banyak proyek-proyek arsitektur, terutama hospitality di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua ada Ibu Trianzani Sulsi. Ibu Zani ini juga cukup lama berkecimpung dalam dunia pameran, event ya, arsitektur terutama, dan punya pengalaman lintas disiplin juga. Jadi banyak bertemu dengan teman-teman dari desainer interior maupun desainer produk dan lain sebagainya begitu ya, dari studio Aliri. Lalu kemudian yang ketiga nggak kalah seru juga, kemarin kami mengajak Ibu Dani Sawalia dari Dani Sal. Ya, dia punya punya keunikan gitu ya dalam rancangan-rancangannya yang selalu neat gitu ya, rapi dan punya perhatian terhadap detail, lalu yang context driven spaces yang kita sebutnya. Jadi memang ini tiga kurator yang punya keunikan, dan alhamdulillah waktu kemarin baru pertama ketemu nih langsung matching nih Mas Bayu nih. Jadi dari situ bergulir tuh kita ngerasa kayak wah ini dieselnya udah jalan nih langsung. Diskusinya langsung ngebut gitu ya, bikin tema yang unik juga temanya. Nah, mungkin kalau ya gimana Mas Bayu? Mas, ini langsung saya interupsi ya. Ini kan kita tahu di industri pekerjaan konstruksi gitu ya, itu kan memang hampir bisa dibilang 80% itu adalah laki-laki gitu ya. Nah, ini menarik nih. Di Art ID 2026 nanti kuratornya ini 3 Sri Kandi nih. Dan kita tahu background-nya ini nih udah cukup kuat gitu ya. Nah, awal dari pertimbangan akhirnya ingin mengangkat sosok-sosok wanita-wanita hebat ini itu apa sih Mas gitu? Apakah memang mungkin ingin ada mulai terlihat kesetaraan gender gitu ya di industri konstruksi, khususnya di area arsitektur gitu Mas? Kalau saya melihatnya mungkin lepas dari masalah gender tadi ya Mas Bayu ya, tapi melihatnya begini, waktu kemarin kita di 2025 itu kita juga fokusnya bagaimana kalau kita melibatkan arsitek dengan background yang berbeda, tapi juga lintas generasi gitu ya. Jadi ada arsitek yang muda, yang madya, yang menengah, dan yang lebih senior, yang utama gitu ya. Waktu kemarin kita melibatkan Mas Richard, Mas Alvar, lalu kemudian ada Pak Apep gitu ya. Tiga dalam tanda kutip bad boysnya arsitektur gitu lah. Tapi seru, kerja sama mereka seru gitu ya. Nah, terus kalau sudah bad boys dalam arti yang positif ya, tahun depan rasanya kalau kita cari dari wanita-wanita Indonesia yang juga punya karya menarik, nggak bikin Art ID kita juga jadi less atraktif menurut saya ya. Justru malah kita melihat ada keunikan tersendiri mungkin yang belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Nah, dari sini kita ngelihat 3 komposisi ini. Waktu itu saya ingat pertama kali waktu ketemu dengan Mbak Wina gitu ya, Mbak Weni kita panggilnya ya, kurator yang pertama kali kita approach dalam satu event gitu ya, sambil ngobrol santai gitu ya, sambil jalan gitu. Beliau ini cukup banyak mendapat respect mungkin ya dari teman-teman vendor bahan material gitu, kemudian teman-teman mitra-mitra industri gitu ya. Terus saya lihat, kalau dengan posisi beliau sekarang, dengan kedekatan beliau dengan banyak mitra gitu ya, rasanya mungkin kita sudah berada di track yang benar nih dengan mengajak Mbak Weni gitu ya. Karena artinya paling tidak ada satu dorongan bahwa ada satu kepercayaan gitu ya dari teman-teman mitra. Kalau ini dikerjakan oleh tim arsitek yang memang punya pengalaman di bidangnya dan punya perhatian terhadap membina industri konstruksi ini dengan lebih baik, rasanya juga Art ID 2026 akan mengarah ke sesuatu yang benar juga dan menarik gitu ya. Dan karena pasti akan dapat dukungan juga dari mitra-mitra. Kami melihatnya seperti itu sih, Mas Wadi. Tapi nanti mungkin Mas Alam bisa nambahin mungkin ya sama Mas Arif ya, karena proses pemilihan kuratornya juga
melibatkan teman-teman dari pengurus nasional juga sih. Iya. Karena setahu saya gitu ya dari setiap tahunnya pada saat RKID sudah menentukan kurator itu kan juga akan memikirkan nggak hanya cuma nanti konsepnya RKID akan seperti apa gitu ya, dari tema juga mungkin dari hal sekecil warna corporate identity RKID tahun itu apa gitu kan. Itu kan cukup luas lah gitu. Nah, ini dengan sentuhan wanita mungkin akan jadi lebih beda gitu ya RKID 2026 ini ya Mas Firman. Ya kurang lebih begitulah. Tapi ya, justru itu sih sebenarnya tidak terbatas pada wanita atau pria kalau tapi kita justru ingin lihat keunikan bagaimana mereka ini bisa saling berkolaborasi, lalu membawa atmosfer apa dari background mereka masing-masing ke RKID kita di setiap tahun. Lebih ke situ sih, Mas Bayu. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya, Mas, mungkin saya akan mengelaborate mengenai tema RKID 2026 ini. Gitu. Saat ini kan sudah terinformasikan temanya itu adalah skema sintesa. Itu apa sih, Mas, maksud dari skema sintesa itu, Mas? Ya, kalau tahun lalu kita sudah membahas tentang performatif archipelago, artinya dalam konteks kinerja atau performa dari building materials, dari keragaman konstruksi di Indonesia gitu ya. Berikutnya kita ingin melihat sebenarnya arsitek dan arsitektur di Indonesia itu biasanya tidak pelakunya bukan singular gitu, bukan satu pihak saja. Yang namanya dunia industri, dunia konstruksi, arsitek hanya mengambil sebagian peran di situ. Meskipun ini acara RKID lah, memang penggagasnya adalah Ikatan Arsitek Indonesia, tapi kami melihat bahwa arsitek itu sudah selayaknya sebenarnya meng-acknowledge pihak-pihak lain, di mana dalam sebuah karya arsitektur itu ada keterlibatan banyak pihak. Ya, makanya ketika itu para kurator mengusulkan sebuah statement tentang engagement atau keterlibatan arsitek sebagai sebuah produk keterlibatan banyak pihak. Jadi multidisciplinary project gitu ya. Jadi arsitek mengambil salah satu bagiannya, tapi dalam prosesnya arsitek berkolaborasi dengan structural engineer gitu, dengan mechanical electrical engineer, lalu kemudian juga dengan lighting engineer, dengan interior designer, landscape architect, dengan product designer, bahkan sampai dengan komunikasi visual gitu ya, dan mungkin banyak juga yang lain. Nah, ini yang ingin kita lihat bahwa skema atau gubahan yang multidisiplin ini yang ingin kita lihat sebenarnya. Jadi arsitek tidak lagi play a central role, tapi justru lebih pada facilitating all the multidisciplinary to come together gitulah kurang lebih. Oke, jadi memang ini juga akan menjadi sebuah istilahnya statement gitu ya, bahwa seorang arsitek itu tidak bisa bekerja sendiri dalam tanda kutip gitu ya. Banyak kategori profesional yang lain yang akan juga harus berkolaborasi, dan dari sisi arsiteknya sebagai perencana juga harus bisa menggather itu semua, kurang lebih seperti itu, Mas Firman. Ya, betul. Nah, ini akan menarik nih. Jadi nanti akan sejauh apa dari tema RKID tahun ini, skema sintesa ini akan memperlihatkan berbagai macam mungkin tidak hanya dari bagaimana arsitek itu berkolaborasi dengan manufaktur atau industri, tapi bagaimana juga dengan kategori pekerjaan lain di dunia konstruksi gitu ya, Mas Firman. Ya. Menarik. Nah, mungkin sebagai pembuka, Mas Firman, terima kasih. Mungkin kita akan makin kebayang nih ya tentang RKID 2026 akan seperti apa. Nah, seperti biasa mungkin di setiap tahunnya RKID itu juga ada program-program unggulan. Salah satunya adalah conference ya, Mas Firman. Yes. Nah, mungkin di beberapa kali Katalog Pro posting gitu ya di sosial media, atau dari tim CIS atau dari tim RKID-nya atau IAI Nasional itu udah kasih teaser tuh. Nah, hari ini kita juga kehadiran Mas Alam, tapi sebelum kita masuk untuk mendengarkan sharing atau teaser dari Mas Alam mengenai conference RKID di 2026 ini, mungkin kita akan putarkan video teaser mengenai conference forum yang akan diadakan di RKID 2026. Silakan.
keren. Ini langsung banyak pertanyaan nih saya ke Mas Alam nih kayaknya nih. Oke, ini sekali lagi saya perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita juga kehadiran Mas Alam Mulyana. Beliau adalah panitia untuk Coral Conference di ArcID 2026. Selamat siang, Mas Alam. Siang, Mas Bayu. Nah, Mas Gimana? Alam. Udah excited belum? Udah beli tiket belum nih? Nah, itu dia. Nah, sebelum kita akan mungkin mengundang nanti teman-teman peserta untuk bisa langsung dapetin tiketnya. Nah, ini kita juga penasaran nih. Pertama mungkin dari sisi tema dari conference-nya, sama ini benar-benar apa ya, seperti sesuai temanya ya, skema sintesa. Jadi pembicaranya itu nggak hanya cuma dari kalangan arsitek aja ya Mas Alam ya. Cukup banyak. Tadi saya lihat dari mungkin government, profesional di dunia di luar dari dunia arsitektur gitu ya, sampai ya pasti profesional di dunia arsitektur gitu Mas. Nah, untuk conference di ArcID 2026 ini boleh diceritakan juga Mas seperti apa dan bagaimana sih akhirnya menentukan para pembicara-pembicara ini. Silakan Mas Alam. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya seperti yang sudah diceritakan sama Mas Firman ya. Kita semuanya beranjak dari tema yang diarahkan oleh kurator, skema sintesa arsitektur keterlibatan. Nah, yang tadi seperti Mas Firman bilang, arsitek itu sudah saatnya membuang jauh-jauh ilusi kesendiriannya gitu ya, bahwa saya ini master builder, saya bisa segalanya gitu, saya tidak butuh orang lain. Nah, itu yang pertama kali menohok kita gitu ya. Waduh, temanya seperti ini ya sekarang. Kira-kira approach seperti apa yang harus kita pakai gitu ya. Nah, kita tidak memulai dengan cari pembicara dulu Mas, tapi kita mulai dengan proses yang berbeda gitu. Kita mulai dengan mencari partner dulu. Jadi kita, karena ini judulnya, temanya adalah arsitektur keterlibatan gitu ya, kita ingin melibatkan lebih banyak organisasi di luar kita juga. Itu kenapa kita pertama kali langsung kita mencoba untuk approach aircraft. Tentunya arsitektur rumahnya tidak hanya di dunia konstruksi, tapi juga di dunia kreatif. Ya. Makanya kita mencoba untuk melibatkan aircraft, yang mana ketika kita sudah melibatkan aircraft, dengan mudahnya kita melibatkan industri-industri kreatif yang lain. Yang tadi seperti Mas Firman bilang, interior, product design, dan lain-lain gitu ya. Dan juga tidak hanya government, selain aircraft, government juga kita tentunya selalu mencoba berpartner dengan PU sebagai rumah kedua kita di dunia konstruksi. Jadi dua rumah ini semuanya sudah kita libatkan ya. Nah, lalu yang berikutnya setelah government adalah kita juga mengundang atau mencoba berpartner dengan think tank. Jadi grup-grup yang punya expertise dan juga punya kepedulian untuk memperbaiki hal-hal tertentu di Indonesia gitu ya. Nah, Karsa City Lab ini adalah think tank di bidang urban. Makanya kita meng-guide, bekerja sama dengan mereka. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah moderator kita di hari pertama akan dibawakan oleh rekan kita dari Karsa City Lab yang sudah berpengalaman untuk membawakan forum-forum internasional yang berbobot gitu ya. Nah, jadinya pastinya tahun ini ArcID sekarang jalannya diskusi dan jalannya presentasi akan berbobot juga. Nah, selain government think tank, kita juga untuk tahun ini kita mencoba untuk bekerja sama dengan institusi kebudayaan luar negeri. Di antaranya Erasmus House, institusi kebudayaan Belanda, dan juga kita berdialog beberapa kali dengan institusi kebudayaan Prancis juga, IFI, dan menghasilkan beberapa kerjasama. Walaupun akhirnya mungkin tidak jadi speaker, tidak jadi moderator, tapi berkat kerjasama ini kita punya inroads menuju ke pemilihan speaker kita sekarang. Nah, jadi apa yang berbeda? Pertama, proses kita untuk approach conference ini sudah berbeda dari awalnya, Mas. Nah, barulah dari sana kita kembali ke skema sintesa yang tadi, bahwa arsitek tidak bisa berdiri sendiri. Di tengah dunia konstruksi dan dunia kreatif yang makin kompleks, kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam disiplin, itu satu. Bisa menarik inspirasi dari berbagai macam hal, tidak hanya dari dunia konstruksi, bisa dari literatur, bisa dari entertainment, bisa dari sastra, bisa dari macam-macam. Jadi pelaku, inspirasi, dan juga impact. Jadi kita ini diingatkan sebagai arsitek
untuk tidak hanya merancang sesuatu yang hanya impact-nya di tapak kita aja gitu ya. Karena mau jujur-jujuran, apapun yang kita bangun, impact-nya nggak akan terbatas pada 20 kali 10 meter tapak yang kita punya, tapi juga ke lingkungan sekitar, tapi juga terhadap orang-orang yang mengerjakan proyek itu, terhadap orang-orang yang bersentuhan dengan proyek itu, misalkan dengan government ketika kita ngobrol, dengan teman-teman vendor ketika kita ngobrol perencanaan proyek dan lain sebagainya. Itulah kenapa muncul nama-nama seperti Mbak Isyahning. Beliau ini bukan arsitek, tapi dia adalah seorang visual artist yang keahliannya salah satunya forte-nya adalah membuat video mapping, video graphics yang biasa dipakai untuk video mapping event ataupun di konser, dan salah satu leading visual artist di Indonesia. Dan tentu saja atas kerjasama kita dengan Aircraft dan juga PU, alhamdulillah Ibu Wamen dari kedua ministry ini sudah setuju untuk datang dan juga meramaikan dan juga mau berdiskusi di event RID ini ya, di conference. Jadi buah dari approach kita yang berbeda itu sekarang sudah menghasilkan komposisi pembicara yang berbeda juga, dan saya harap bisa menarik rekan-rekan sekalian untuk mau datang dan juga mendengarkan sudut pandang yang sangat berbeda bagaimana kita berperilaku di dalam dunia konstruksi. Nah, satu foto lagi di layar adalah Manuel Gautrong. Manuel Gautrong ini dari Prancis, dia arsitek yang terkenal juga memadukan antara excitement dan juga desain. Ya. Jadi salah satu prinsip yang dia telurkan adalah enchanting the city, gitu ya. Jadi bangunan-bangunan kita ini bukanlah bangunan yang berdiri sendiri gitu, tapi bangunan-bangunan yang arsitek-arsitek desain itu satu demi satu dia akan memberikan sebuah excitement atau enchantment terhadap kotanya gitu ya. Jadi kita nggak bisa menutup bahwa ada efek, ada impact, ada orang yang terlibat atas apa yang kita lakukan di dunia konstruksi ini. Nah, itu Mas, 4 orang ini, dan 2 orang lagi itu kita kedatangan 2 petinggi dari dunia, 2 arsitektur firm besar, yaitu KPF dan juga MVRDV. Nah, ini sangat menarik karena KPF mungkin kita mengenal mereka adalah jagoannya super tall gitu ya, jagoannya pencakar langit. Nah, tapi belakangan karena mereka banyak berpraktik di Asia, terutama di China, mereka mulai merambah ke urbanism juga, TOD, lalu transport dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sudut pandang dunia konstruksi atau arsitektur dari sudut pandang sistem yang lebih besar, pencakar langit, urbanism, nah Florence Chan ini adalah orang yang tepat untuk kita dengarkan gitu ya. Dan satu lagi adalah MVRDV. MVRDV tentunya rekan-rekan mungkin sudah kenal ya, firm yang sangat influential dari Belanda, dan dimulai dari bagaimana ada 3 orang yang sangat nyeleneh dari Belanda ini bikin arsitektur firm, dan juga memang karya-karyanya terkenal mendobrak gitu ya. Nah, tapi yang akan kita datangkan kali ini adalah Wen Qianxi, yakni prinsipal MVRDV dari Shanghai Office. Nah, bagaimana ekspresi atau misalkan kenyelenehan dari Eropa ini dibenturkan dengan kenyataan yang ada di Asia gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita ingin dengarkan juga dari beliau, dan juga praktek-praktek yang dilakukan oleh 2 orang ini sangat relevan dengan kita, karena kalau misalkan rekan-rekan ingat Desember kemarin ada laporan PBB yang baru yang mengatakan kalau mereka merubah cara menghitung area urban atau area kota terbesar di dunia, dan setelah dihitung ulang ternyata kota terbesar di dunia sekarang adalah Jakarta. Nah, berarti di masa depan masalah-masalah urban, masalah-masalah perkotaan itu adanya di sini, adanya di Jakarta. Nah, makanya seru sekali kalau kita mendengarkan experience dari 2 orang ini, terutama bagaimana masalah-masalah ataupun challenges yang ada di dunia urban di China, di Eropa, dan juga
bagaimana kiranya kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran uh, untuk area-area urban di Indonesia di masa depan. Kira-kira gitu Mas. Nah, udah makin ini nih, udah makin siap mau klik beli nih. Nah, ini nanti dikit lagi teman-teman saya juga informasikan di talk show Road to ArcID 2026 sesi pertama ini. Nanti akan kita infoin ya Mas Alam ya, gimana sih bisa dapetinnya. Dan pertanyaannya kan mungkin sebelum ke situ ya, ini saya sangat berasa memang variasi dari speaker ArcID 2026 tahun ini gitu ya. Karena memang kalau dibilang mungkin selama kebetulan saya suka bantu beberapa agenda-agenda program-program arsitektural gitu ya, atau konstruksi gitu ya, itu sangat berasa orang-orang tuh melihat arsitek itu cukup bisa dianggap bisa semuanya gitu. Padahal sebagai arsitek gitu ya, bagaimana kita bisa mendelegasikan beberapa tugas-tugas yang nggak semuanya tuh harus harus dikerjain dengan satu orang atau seorang arsitek gitu. Nah, di conference ini itu akan cukup tergambarkan ya Mas, bagaimana profil-profil dari pembicara itu menggambarkan bagaimana arsitek itu harus bisa berkolaborasi gitu ya untuk membuat sebuah karya ya Mas Alam. Ya, sebenarnya kenapa sih harus kolaborasi, maksa banget sih gitu ya. Yang salah satu yang ingin kita ingatkan kepada rekan-rekan juga adalah kita hidup di dunia yang semakin lama semakin kompleks. Itu satu, dan juga dunia yang semakin lama semakin saling bertautan gitu ya, saling berhubungan. Nah, ya betul. Kadang-kadang saya kan cuma ngerjain dapur doang gitu ya. Saya cuma ngerjain rumah 12 kali 20 gitu ya. Nah, tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah sekecil apapun apa yang proyek yang kita lakukan, ada environmental impact-nya. Ada orang-orang yang kita libatkan di sana. Ada orang-orang yang kita libatkan yang kita bisa menarik inspirasi di sana. Gitu ya. Tidak jarang gitu kalau misalkan arsitek sedang bekerja di lapangan gitu ya, dan dia melihat seorang pengrajin atau seorang tukang gitu, dan tiba-tiba kok sepertinya ada hal yang menarik yang berbeda gitu ya, yang bisa saya jadikan inspirasi buat proyek yang sedang saya kerjakan dari cara dia membuat sesuatu gitu. Nah, itu yang ingin kita ingatkan kepada rekan-rekan dan mengajak juga rekan-rekan untuk marilah kita semakin lama semakin membuka diri supaya semakin lama kita bisa menjalin kerjasama untuk menghadapi masalah dunia yang semakin besar gitu. Sekecil apapun peran kita itu tetap berperan gitu Mas. Wah, ini menarik nih. Berarti conference di ArcID 2026 ini akan banyak memberikan input dan inspirasi ya bagi peserta yang datang gitu. Termasuk ya mudah-mudahan ini saya sangat tertarik buat datang nih, karena jujur background saya memang bukan arsitek, tapi teman saya banyak arsitek gitu ya. Jadi saya bisa tahu bagaimana mungkin teman-teman dari industri kreatif yang lain cara untuk berkomunikasi dengan seorang arsitek, bagaimana bisa menyampaikan karya-karyanya dan bisa dikolaborasikan dengan bagaimana arsitek itu untuk membuat sebuah karya juga gitu ya. Karena memang cukup banyak, karena background saya adalah desain grafis, cukup banyak memang kami atau saya dan teman-teman desain grafis tuh cukup sering tuh membantu kayak membuat sebuah karya arsitek itu jadi lebih stand out lagi gitu Mas Alam. Nah, ini mungkin akan bisa tergambarkan di conference ini ya Mas Alam. Dan juga untuk teman-teman vendor misalnya ya, tidak jarang sering malah arsitek itu dihadapkan pada pada relasi seperti ini misalnya. Tiba-tiba ngobrol dengan teman-teman vendor, atau teman-teman vendor bilang, Mas sekarang produk saya bisa diginiin loh. Nah, itu dia betul. Berarti sekarang bangunan saya bisa digituin dong. Nah, itu paling sering tuh. Nah, jadi secara tidak sadar sebenarnya keterlibatan itu sudah terjadi gitu ya. Cuman kita ingin mengingatkan aja bahwa jangan lupakan loh, kita ini bisa berhasil gara-gara sebuah proyek bisa berhasil gara-gara kita semua itu membuka diri dan melibatkan banyak orang. Oke. Wah, keren nih. Nah, di ujungnya adalah ini kan konferensinya ini akan diadakan di tanggal 23 dan 24 April ya, Mas Alam ya. Ini Betul. Kan hanya 2 hari ya, Mas. Nah, pertanyaannya selanjutnya di konferensi ini apakah limited seat gitu ya? Dan bagaimana sih untuk teman-teman atau Bapak Ibu
yang hadir khususnya di sesi Protox bersama RKID hari ini untuk bisa ikutan Mas. Karena apakah ada tiket terusannya atau kakak pasti setiap segmen di conference nanti aku jawab masing-masing nih. Nah ini bridging saya nanti ke Mas Arief nih. Mas Arief nanti pasti akan lebih mendetailkan. Tapi mungkin sedikit dari Mas Alam kayak gimana Mas nanti? Ya barusan saya udah kepikir sama lempar ke Mas Arief nih. Cuman saya coba jawab dikit ya. Ya, jadi soal limited seat saya sih harapnya unlimited ya. Cuma nanti Mas Arief yang jawab deh kalau itu. Tapi yang berbeda juga soalnya Mas Bayu bicara soal tiket terusan ya. Yang ingin kita tawarkan juga untuk tahun ini adalah judulnya struktur keterlibatan, tapi masa kita nggak bisa ngobrol sih sama speakernya gitu ya. Nah jadi salah satu paket yang kita tawarkan adalah ada kesempatan untuk bisa ada networking lunch juga, dan juga ada tour juga bersama speaker gitu. Jadi nanti detailnya di Mas Arief, tapi semuanya sebenarnya masih sejalan dengan skema Sintesa. Jadi itu kenapa saya bilang dari awal skema Sintesa ini tidak hanya mengarahkan kita untuk mencari formasi speaker gitu ya, tapi ini mengarahkan kita juga untuk mencari format acara yang sedikit berbeda gitu Mas. Menarik. Wah itu ini akan saya tanyakan detail lagi ke Mas Arief nih nanti. Mas Alam terima kasih sudah sharing dan memberikan teaser gitu ya, bocoran-bocoran tentang conference di RKID 2026. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran dan bisa menjadi hal yang menarik teman-teman peserta khususnya di acara ini untuk bisa ikutan. Terima kasih Mas Alam. Sama Mas Bayu. Oke, dan untuk narasumber kita yang ketiga, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, di sini kita juga kehadiran Mas Arief Sofyan Rudiantoro. Beliau adalah Project Director dari CIS Exhibition. Selamat sore Mas Arief. Sore Mas Bayu. Kita ketemu lagi. Yes. Nah, ini sekali lagi terima kasih CIS dan RKID selalu mengundang Katalog Plus untuk menjadi partner. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus. Terima kasih Katalog Plus, terima kasih. Nah, Mas Arief, melanjuti obrolan saya dengan Mas Alam gitu ya, mengenai conference. Ini banyak hal yang menarik nih. Tadi pembicaranya menarik, pembahasannya juga tidak hanya melulu mengenai arsitektural gitu ya, banyak hal gitu ya. Nah, ada hal menarik apa lagi Mas Arief di conference di RKID 2026 ini? RKID itu ada aja gebrakannya gitu Mas ya. Saya memang tadi Pak Firman bilang kami ngerjain RKID dari tahun 2020 ya, ini mau masuk tahun yang ke-6. Tapi itu tiap tahun beda aja pokoknya isinya, keseruannya gitu ya, yang terlibat juga sesuai dengan arahannya Ketum dan Pak Firman bahwa kita harus tumbuh menjadi semakin inklusif gitu ya. Jadi semakin banyak yang terlibat tiap tahun, semakin seru, energinya nggak habis-habis gitu Mas. Tadi kan Mas Alam udah cerita mungkin yang untuk conference gitu ya, untuk nanti yang di bulan April gitu ya. Dari sebelum akhir tahun tuh udah berasa banget euforianya. Tapi sebenarnya euforianya walaupun nanti eventnya di ASBSD, tapi euforianya tuh berasa sampai ke daerah-daerah sebetulnya. Kami coba buat conference yang versi lebih kecil gitu ya, tanda kutip lebih kecil di daerah-daerah dengan tema yang sama, skema Sintesa, tapi kita mendengarkan bagaimana teman-teman profesional, arsitek dan juga lintas disiplin lainnya di daerah ini bisa menginterpretasikan skema Sintesa Mas, gitu. Kita kemarin tuh baru selesai di Bali, jadi orang-orang pulang liburan, kami berangkat ke Bali tapi kerja. Terus 10 Januari kemarin ya, terus kita juga baru selesai kemarin akhir Januari di Surabaya. Nah baru 2 minggu yang lalu tuh kita beres di Makassar. Gitu. Terus kita nextnya ini masih ada 2 lagi di Bandung sama Jakarta. Jadi buat teman-teman brand kalau mau ikutan, mau branding, mau dapat exposure lebih di sini terbuka juga kesempatannya. Titipan sponsor biasa. Nah yang kemarin Bali itu Mas, kita seru banget sih. Kita kolaborasi juga waktu itu sama salah satu brand ya, sama Quadra. Kita buatnya acaranya lebih santai, diskusinya lebih enak gitu ya. Kita kerjasama juga sama IAI Bali karena memang setiap tahun ini IAI Nasional pasti selalu mendatangkan rekan-rekan dari IAI chapter seluruh Indonesia Mas, dan juga dari Singapura gitu ya. Nah waktu itu kita sempat diskusi di 2023, kita pengen memberikan kayak memberikan peran yang lebih besar lagi untuk teman-teman dari IAI provinsi gitu. Nah yang Bali itu kemarin kita buat pertama, pembicaranya itu ada yang pertama dari arsitek, yang kedua ada landscape arsitek Mas. Mbak Suci boleh tolong di next ya. Ya ini yang acara kita kemarin gitu ya.
Nah, diskusi ini yang terjadi sebenarnya jadi kayak saya bukan arsitek aja jadi ikut nyimak gitu karena saking serunya gitu. Jadi yang di daerah ini nggak kalah seru sama yang Jakarta. Kemudian yang di Bali itu waktu itu kita buat 1 hari eventnya. Ini seru banget, memang benar-benar kelihatan banget skema sintesanya, dan saya setuju tadi sama statementnya Mas Alam bahwa sebenarnya industri ini kalau kita sadar dengan kolaborasi hasilnya lebih harmoni gitu ya, lebih manis. Itu saya setuju banget. Memang terlihat banget waktu yang kita event di Road to Arch ID ini. Kemudian yang kedua, kemarin kita ada acara di Surabaya. Ini yang di Surabaya kemarin, pembicaranya juga satu landscape architect, tapi juga ada point of view dari beliau sebagai perwakilan dari institusi pendidikan gitu ya. Terus yang satu lagi kita ada pembicaranya arsitek, dan kebetulan juga moderatornya itu salah satu public speaker dari salah satu TV gitu ya. Jadi diskusinya juga benar-benar enak, flow-nya juga asik gitu ya. Teman-teman yang datang juga merasa mendapat banyak insight gitu ya, banyak bisa bertukar ilmu, bisa. Nah, yang enaknya kalau datang ke acara langsung seperti ini tuh benar-benar bisa ngobrol sama pembicaranya gitu yang tadi Mas Alam bilang gitu ya. Terus juga kita kemarin baru selesai di Makassar, itu juga seru banget. Pembicaranya ada arsitek dari IAI Sulawesi Selatan, kemudian salah satunya lagi pembicaranya adalah graphic designer yang memang biasa aktif juga di sosial media gitu ya. Jadi menarik banget bagaimana sebenarnya graphic designer ini juga bisa mensupport pekerjaannya arsitek gitu, terus kemudian bagaimana juga bisa brandingnya di sosial media gitu ya. Jadi diskusinya benar-benar kayak dari 2 angle yang berbeda gitu. Nah, ini kan setiap provinsi itu pembicaranya baru hanya 2 ya Mas. Saya nggak kebayang nanti keseruannya bakal kayak apa di ASBSD. Pembicaranya kita ada 8 gitu kan. 2 hari terus ada 8 pembicara. Ada represent government, ada yang represent creative industry, ada Isyaning tadi ya. Kemudian juga ada arsitek yang point of view-nya beda-beda gitu. Ada yang memang benar-benar dia mikirin kota, ada yang mikir expertise-nya soal bangunan tinggi dan sebagainya gitu. Jadi saya lihatnya memang nanti yang acara di tanggal 23 dan 24 April itu selain sebagai satu forum untuk mendapatkan insight, sebenarnya teman-teman Katalog Pro juga bisa consider acara ini sebagai satu kesempatan untuk semacam investasi gitu ya untuk diri sendiri. Kapan lagi bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu, bisa tanya langsung, bisa punya sesi makan siang sama-sama dengan speakersnya, bahkan untuk nanti kita ada sesi tournya juga dengan speakers gitu ya. Terus itu keseruannya yang kemarin udah selesai. Next-nya tuh kita mau ke Bandung. Oke. Ke Kartika Sari, Amanda, Mami Kocok enggak. Kayaknya langsung situ. Makanan terus kan. Kita tuh Bandung mau lebih seru lagi. Kita mau ada acara sama Unpar, kita mau ada acara sama ITB. Jadi RKID Goes to Campus gitu ya. Kemudian juga kita ada acara sama Pak Ardi sama IAI Jawa Barat. Itu acara nanti tanggal 6 sama tanggal 7 Maret. Jadi pas bulan puasa. Nah, itu yang saya bilang tadi. RKID ini karena semakin inklusif, jadi energinya nggak habis-habis gitu ya. Ya, tanggal merah berasa hari kerja, bulan puasa juga tetap aja ada energinya gitu. Tapi seru gitu Mas, in a good way lah ya. Sama terakhir nanti kita sekitar 2 minggu sebelum event itu kita buat di Jakarta. Jadi buat teman-teman nanti yang teman-teman Katalog Pro mungkin yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta bisa pantengin Instagramnya RKID untuk tahu info selanjutnya dan bisa ikutan. Brand-brand juga bisa ambil bagian. Nah, kita stop sampai sini dulu Mas. Boleh. Sebelum kita ngomongin tentang nanti konferensinya seperti apa gitu dan teknisnya untuk bisa datang dan ikuti konferensi seperti apa, balik lagi ke Road to RKID tadi. Ini cukup menarik nih, karena RKID itu berarti sudah hadir di 5 kota besar ya Mas ya? Iya. Jadi, nah pertama pertanyaannya kenapa pilihannya 5 kota besar itu yang memang di RKID hadir di 5 kota besar itu Mas? Iya. Kita tuh sebenarnya mulai awalnya dari 3 kota ya Mas. Waktu itu tuh hanya Surabaya, Bali, sama Jakarta gitu ya. Terus berkembang lagi, kita tambah lagi Bandung, sekarang kita tambah lagi Makassar. Gitu ya. Pemilihannya kenapa kota-kota itu nanti mungkin Pak Firman yang bisa jelasin. Kalau dari point of view-nya kami yang sebagai penyelenggara, kita lihat memang di kota-kota ini walaupun mungkin pembicaranya ada yang mirip ya, maksudnya arsitek sama landscape arsitek gitu ya. Tapi yang bisa kami simpulkan, walaupun pembicaranya background-nya sama, tapi point of view sama interpretasinya mengenai industri, mengenai praktek di lapangan, mengenai penerapan tema skema sintasa itu tuh semuanya beda. Gitu. Itu sih yang kami rasain yang menarik ya. Mungkin Pak Firman yang bisa jawab kenapa pilih kota itu, Mas. Wah, ini lempar. Iya. Umpan terobosan nih kayaknya dari Mas Arif. Tapi mungkin gini, kalau dari perspektif kami di pengurus nasional tuh ya,
kami kan kadang-kadang memantau aktivitas dari seluruh provinsi di Indonesia yang menaungi arsitek-arsitek yang berpraktek di Indonesia gitu ya. Sulawesi termasuk provinsi yang atau region yang sangat aktif secara praktek profesi arsiteknya, dan kita mau lihat di luar Jawa, Sulawesi ini selalu jadi barometer gitu di Indonesia Timur gitu. Jadi kayaknya kita perlu membuat sebuah event di sana gitu. Bahkan sebenarnya dulu waktu Ars ID kedua itu kan kita bikin konsepnya remote event ya, Mas Arief ya. Kita bikin di Medan, Jakarta, dan Makassar waktu itu dalam tempo yang berbarengan gitu. Meskipun ternyata cukup sulit gitu ya penyelenggaraan dalam waktu yang bersamaan, tapi kita ngelihatnya baik Sumatera maupun Sulawesi ini tetap jadi barometer yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita angkat gitu ya teman-teman di sana. Terlebih lagi tadi ya, bahwa konferensi ini kita coba mencari perspektif berbeda di luar arsitek, dan rasanya ternyata di sana juga ada gitu ya, dari teman-teman dari komunikasi visual, dari kemarin terakhir yang sebelumnya di Surabaya itu juga dari landscape gitu ya. Jadi itu rasanya memang ya mungkin kurang lebih punya memberikan perspektif yang berbeda juga. Satu lagi, waktu kemarin sebenarnya sebelum kita menyelenggarakan Road to Ars ID di Makassar, teman-teman arsitek muda Makassar itu juga baru menyelenggarakan acara yang unik juga gitu, dan kita ngelihat kayaknya hype-nya dari teman-teman arsitek muda di sana ini juga sangat besar gitu, dan kita perlu meng-cater kebutuhan teman-teman di sana seperti itu. Nah, saya tadi pas Mas Firman juga sampaikan ada akhirnya RID keluar kota gitu ya untuk Road to RID 2026. Saya tuh berpikiran, wah ini RID ingin lebih mendekatkan lagi ke kalangan teman-teman profesional, khususnya arsitek dan kategori yang lain di kota-kota besar yang sudah terpilih gitu ya. Karena memang kota-kota tersebut itu kan kayak mewakili Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat gitu ya. Makassar dan Surabaya itu biasanya poin pintu masuk tuh untuk teman-teman khususnya arsitek di Indonesia timur misalnya. Terus Jakarta, Bandung gitu, itu Indonesia barat. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan juga nggak sih Mas Firman, Mas Arief? Karena iya sih, dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak tuh teman-teman di kota-kota tersebut gitu ya, Bali, Makassar, terus juga mungkin Medan gitu ya, mungkin yang di luar Jawa gitu ya, mereka hadir tuh. Dan ini mungkin jadi salah satu tanggung jawab RID untuk bisa lebih mengeratkan itu gitu ke teman-teman daerah. Kurang lebih seperti itu juga nggak Mas Firman? Iya, ada pemikiran begitu. Jadi memang nanti salah satu yang kita coba akomodasi adalah dalam Ars ID kali ini kita membuat IAI Pavilion. Jadi kalau kemarin itu seperti saya ceritakan di 2022 itu kita bikinnya remote event ya. Tapi sejak 2023 sampai 2025 kita mencoba mengajak teman-teman dari region mana yang siap untuk tampil gitu ya, dengan membuka booth-nya sendiri gitu ya. Tapi 2026 ini kita coba satukan region-region, 6 region itu dalam satu pavilion besar, pavilionnya IAI. Jadi kita sebagai tuan rumah kita punya satu pavilion besar nanti dalam Ars ID yang menaungi 6 region ini. Jadi 6 region ini akan secara bergantian juga mereka berpameran, kemudian melakukan sesi diskusi, sesi talk, mempresentasikan karya-karya mereka atau program-program kerja mereka. Jadi hype-nya semoga bisa lebih terlihat gitu, bahwa arsitek Indonesia itu sebenarnya cukup banyak ya, dan cukup luas yang dikelola bersama dalam satu naungan Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, saya jadi ada kepikiran pertanyaan baru nih Mas. Tadi Mas Firman juga sampaikan memfasilitasi beberapa region chapter IAI di luar beberapa daerah gitu ya. Nah, biasanya di tahun ke tahun tuh ada juga RID mengundang komunitas-komunitas arsitek juga Mas. Mungkin sebelumnya tuh yang cukup menyita itu adalah ibu-ibu arsitek ya kalau nggak salah ya. Kayak komunitas-komunitas kayak gitu, itu turut disertakan juga nggak sih Mas Firman, Mas Arief di RKID 2026 ini? Mas Arief dulu deh kali ya.
Gantian masuk, umpan terobosan, Mas. sebenarnya masuk agenda talk show berikutnya sih Pak. Oh, Nggak apa-apa. Tapi kita spill Mas. Arc ID besok itu akan lebih ramai Mas yang ikut. Jadi nggak cuma ibu-ibu arsitek, ada juga mas-mas arsitek dari komunitas yang saya nggak mau sebut sekarang, tapi nanti ada juga bapak-bapak arsitek dari satu komunitas lain juga gitu ya. Terus kita kemarin baru selesai meeting sama HTI, Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia, itu juga mereka nanti akan kolaborasi juga gitu. Jadi di Arc ID besok tuh akan lebih banyak dari komunitas-komunitas yang ikutan. Tempat makannya juga akan lebih banyak gitu ya, area angkringannya lebih banyak, area buat duduk, buat istirahat, buat ngecasnya juga udah kita siapin. Bahkan untuk ibu-ibu yang nanti hadir, ibu-ibu menyusui, kita juga siapin nursery room-nya gitu. Jadi dulu jangan ditanya yang kayak gitu-gitu Mas, nanti ke-spill-nya kebanyakan, saya nggak bisa tahan soalnya. Oke, baik, itu ditahan dulu berarti. Ditahan dulu. Yang pasti Arc ID 2026 ini akan lebih seru gitu ya. Jadi seperti yang selayaknya Arc ID akan banyak material building yang akan berkolaborasi khususnya ke teman-teman arsitek. Jadi nanti dari segi flow-nya saya yakin juga akan beda gitu ya. Yang biasanya mungkin event-event exhibition pada umumnya gitu hanya memperlihatkan produk secara hard selling gitu ya. Tapi di AKD ini bagaimana produk itu benar-benar bisa dijadikan sebuah barang yang lebih arsitektural. Iya. Gitu. Seperti itu. Ya, Oke. betul. Nah, kita balik lagi ke pembahasan conference nih, Mas Arif. Ya. Nah, berarti setelah nanti Arc ID sudah roadshow ke beberapa kota dan nanti ada tinggal 2 kota ya, Dua kota lagi, Bandung dan sama Jakarta. Berarti siap-siap teman-teman Jakarta dan Bandung untuk bisa hadir dan pasti bisa dicari infonya di Instagram Arc ID dan mungkin nasional juga ya, Mas Firman ya. Dan bisa juga akan terinformasikan siapa nanti pembicara-pembicara yang hadir. Jadi tunggu teman-teman Jakarta dan Bandung, Arc ID, Roto Arc ID yang akan hadir. Nah, balik lagi ke conference Mas. Nah, ini pasti kan pertanyaannya setelah kita melihat tadi dikasih teaser sama Mas Alam, ini pembicaranya nih variannya oke-oke banget nih gitu ya. Kita akan banyak dapat ilmu gitu. Pertanyaan selanjutnya kan bagaimana kita bisa ikut di conference Arc ID 2026 ini dan ada clue-clue apa lagi gitu untuk bisa hadir di conference Mas Arif? Ya, jadi mungkin Mbak Suci buat tolong tampilin pembicaranya ya. Dari pembicara tadi yang disampaikan Mas Alam, ini belum semuanya Mas, kita masih ada tambahan lagi. Jadi total itu ada sekitar 8 atau 9 pembicara ya, yang confirm sekarang itu baru 6. Jadi masih ada sekitar 2 atau 3 lagi pembicara yang nanti akan kita keluarin dalam waktu dekat. Terus kita tuh sekarang masih ada di masa untuk pre-sale ya, jadi harganya sebenarnya belum harga normal gitu. Nanti hari Senin harga naik. Terus sebenarnya kalau nah ini pembicara yang tadi Mas Alam sampaikan gitu ya. Kemudian yang hari kedua Ci, untuk harga-harganya sendiri kita siapin sebenarnya beberapa pilihan. Untuk nanti teman-teman katalog pro mungkin bisa pilih sesuai dengan preferensi masing-masing gitu ya. Bisa di check out kakak di keranjang kuning di bawah katalognya kan. Jadi kita baginya ada yang gold pass, kemudian ada yang reguler, ada yang untuk anggota IAI, ada untuk mahasiswa, terus juga ada yang untuk misalnya mau datang ramean gitu ya. Itu harga bundlingnya juga kita siapin, bertiga, berlima, atau misalnya yang mau pilih untuk saya kayaknya datang hari pertama aja deh, hari kedua lamaran misalnya gitu ya. Nggak mungkin sebelum lamaran datang conference ya, mungkin aja sih mungkin ya, mungkin gitu. Bisa. Jadi kita siapin macam-macam gitu. Nah yang Gold Pass ini nanti teman-teman katalog pro yang ikut itu nggak cuma bisa dapat tiket masuk conference aja, tapi juga bisa networking lunch sama pembicara, kemudian juga nanti kita ada tour sama pembicara, nanti ke exhibition juga udah tinggal masuk aja, nggak perlu register lagi gitu. Kemudian balik lagi ke harga, coba Mbak Suci tolong. Yang untuk regular ini untuk teman-teman katalog pro mungkin di luar anggota IAI itu bisa ambil paket yang ini gitu ya. Kalau kayaknya mau datang conference aja gitu deh, ini bisa ambil yang ini. Kemudian kita juga siapin harga spesial buat anggota IAI. Mahasiswa juga kita harganya super spesial lagi.
tetap treatmentnya sama dengan delegasi yang biasa gitu ya, delegasi yang reguler, cuma harganya memang kita buat khusus spesial buat teman-teman mahasiswa yang mau datang bundling, yang datang barengan, yang harusnya harganya mungkin sekitar 2,8 juta, tapi kita diskon jadinya 2,5 juta kalau ambilnya bertiga. Kalau berlima ada harga khusus lagi, dan ini yang tadi daily pass gitu ya, ada 2 harga. Kalau untuk registernya bisa langsung cepet-cepet, bisa di scan QR code ini atau bisa check out keranjang kuning ya kakak. Mungkin di sini saya langsung interrupt ya, Mas Arief. Boleh Mas. Bapak Ibu dan teman-teman silahkan di capture atau scan QR code ini, karena bagi 10 pemesan pertama gitu ya di sesi hari ini, itu juga akan dapat kejutan, ada merchandising menarik dari ArcID ya, Mas Arief ya. Betul Mas, betul. Ada hadiah menarik nanti, sama voucher menginap di Hall 5. Itu dia. Ya, ikut set apa ikut bongkaran ya. Nah, Mas, mungkin saya langsung tanya tuh mengenai tadi salah satu benefit yang didapatkan adalah bisa mingle dengan para pembicara gitu ya. Nah, itu kenapa jadi kepikiran gitu ya? Karena memang dari mungkin dari pekerjaan kita ya, Mas Alam, Mas Firman ya, bagaimana kedekatan secara personal itu tuh lumayan mempengaruhi dalam tanda kutip kesuksesan kita sebagai arsitek ya, karena arsitek itu kan sangat butuh hubungan dengan banyak orang, balik lagi ke temanya gitu ya, menjadikan arsitek itu inklusif, bisa bekerja dengan banyak kategori ilmu gitu. Nah ini menarik nih Mas, ini kenapa bisa akhirnya disetting seperti ini Mas Arief? Ya, sebenarnya ide baik ini awalnya dari Mas Alam Mas. Jadi sebenarnya juga beliau coba merespon mungkin apa kebutuhan dari peserta conference gitu, ekspektasinya gitu ya, karena Mas Alam waktu itu berikan satu usulan gitu ya, dan waktu itu kami dari tim panitia nerimanya, iya kayaknya benar juga, seru juga gitu. Mungkin Mas Alam bisa boleh tolong tambahin, lempar lagi. Ya, karena dari awal juga Mas, judul acara kita adalah conference gitu ya, bukan kuliah umum. Nah, jadi salah satu yang biasanya terjadi ketika datang conference adalah kita networking. Tuh, dan dari edisi kemarin di ArcID adalah networknya mungkin masih terbatas di antar sama peserta ya. Gitu. Jadi kita ketemu dengan sesama pelaku industri yang datang ke situ juga, ikut menyaksikan dia diskusi dan lain sebagainya. Ketika coffee break, ketika lunch, kita bisa saling networking gitu ya. Nah, sekarang coba bagaimana itu di expand lagi di kali ini, karena kan temanya sendiri kan satu keterlibatan ya, sintesa gitu. Gimana caranya sekarang kita mensintesakan berbagai pihak di event ini gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa menarik keuntungan atau menarik manfaat dari acara ini gitu. Nah, jadinya kalau misalkan teman-teman ke conference di bidang lain pun, tujuan utama conference biasanya adalah untuk networking gitu. Jadi itu kenapa kita mendorong supaya ada bagian networking dari acara kita ini, kita makin lama makin kita tingkatkan lagi. Ini mungkin baru awal ya Mas ya, yang kita coba untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kita bisa menarik lebih banyak manfaat, dan teman-teman lebih banyak lagi rekan-rekan yang mau datang untuk kita saling berbagi dan juga saling networking. Oke. Nah, mungkin ini jadi salah satu solusi nih Mas Alam. Biasanya kan kalau pembicara gitu ya, apalagi misalnya pembicaranya asing, ada mungkin pada saat sesi tanya jawab gitu agak bingung mau tanya apa. Tapi kalau sudah secara personal, akhirnya setelah itu bisa networking secara langsung sama pembicara, itu mungkin ngobrolnya akan lebih enak dan lebih baik lagi gitu ya. Kita bisa tanya, bisa ngobrol secara personal, kurang lebih kayak gitu ya Mas Alam. Ya, jadi sebenarnya kita menjawab tidak hanya kebutuhan dari peserta aja Mas, kita menjawab kebutuhan pembicara juga gitu. Mereka jauh-jauh kesini, mereka juga kan pengen ketemu misalnya sama kira-kira ada dari developer datang, mungkin mereka pun pengen tahu, pengen ketemu. Jadi yang mencoba kita lakukan adalah menjembatani kebutuhan-kebutuhan ini Mas. Oke. Jadi memang ya tadi seperti saya sampaikan, salah satu pola di industri kita adalah kan networking ya Mas. Bagaimana seorang arsitek itu
bisa dalam tanda kutip mendapatkan project gitu ya, pasti karena teman-teman atau beliau-beliau ini mempunyai networking yang bagus. Nah di conference ini tuh benar-benar dielaborate untuk akhirnya secara industri gitu ya, itu bisa difasilitasi di conference ini berarti ya Mas Alam. Ya, jadi yang kita harapkan mulai tahun ini tidak hanya ilmu atau pencerahan yang didapat, tapi juga network dan cuan yang didapat. Wah, amin. Ini nanti bisa sejauh apa nanti ngobrol sama pembicara misalnya? Apakah nanti bisa Pak siapapun gitu ya atau Bapak Ibu pembicara nanti pulang kita nongkrong bareng, kemungkinan tuh ada di luar dari konferensi ini bisa nongkrong bareng. Nah, itu tergantung keahlian masing-masing, Mas. kita sediakan arenanya, nanti tinggal kehandalan bertarungnya nanti yang diuji. Tergantung budget deh. Tergantung budget. Benar. Oke, Mas Alam, terima kasih. Saya kembali lagi ke Mas Arief nih, Mas. Nah, Mas masuk ke tadi price list gitu ya. Nah, seperti biasa di Katalog Pro ini kan kita memang cukup banyak teman-teman vendor yang yang mempunyai halaman di Katalog Pro, dan memang sejauh ini cukup banyak yang tertarik untuk bisa hadir di ArcID khususnya di 2026. Nah, untuk saya jadi kepikiran ini tuh jadi salah satu gimmick buat teman-teman vendor material. Mungkin apabila biasanya kan ya teman-teman vendor itu suka berkolaborasi atau memberikan reward ya kepada customernya khususnya arsitek. Ini bisa jadi salah satu fasilitas ya Mas, tadi dengan beli beberapa tiket 3-5 itu benar bisa punya harga yang lebih affordable istilahnya gitu ya Mas Arief. Ya benar Mas Bayu, dan itu sebenarnya sudah dilakukan juga sama beberapa rekan vendor ya. Jadi mereka apresiasi mungkin untuk rekan bisnisnya, arsitek, desainer, landscape arsitek dan sebagainya. Bentuk apresiasinya itu berupa tiket conference-nya ArcID gitu. Karena kan dengan beli bundling itu lebih murah ya. Nanti kita akan share sekali lagi mungkin QR-nya. Ya. Jadi itu juga bisa jadi opsi sebetulnya untuk mengapresiasi, dan juga nanti pada saat datang mungkin bisa ketemu sama network-network yang baru gitu ya secara langsung. Nah, berarti pada saat misalnya saya beli tiket conference-nya, mau itu yang all day, yang selama 2 hari, atau yang per day gitu Mas, itu bisa, misalnya saya beli lebih dari 1, itu bisa saya berikan ke rekan saya gitu ya. Jadi nggak perlu ada registrasi lagi dari si pembeli dari tiket tersebut gitu Mas Arief. Betul, jadi untuk yang tiket bundling nanti kita akan handle spesial Mas. Bisa kontak ke IG kita ya, kontak IG-nya ArcID, bisa DM aja, atau bisa nanti di Instagram itu ada nomor telepon admin kita, bisa chat, nanti kita bantu untuk kita assist di bagian registrasinya. Jadi pada saat nanti tamunya itu registrasi, mereka udah tinggal langsung masuk aja dapat badge. Oke, baik. Jadi nanti sekali lagi mungkin teman-teman dari CIS boleh di-share screen kembali QR code tadi, karena menarik nih. Jadi saya ingin sampaikan juga bagi 10 pembeli pertama itu akan juga mendapatkan gift atau merchandise menarik di acara ArcID nanti, dan akan bisa didapatkan secara langsung di site ya Mas Arief ya. Betul. Nah Mas Arief, dari sini berarti kalau boleh di spill sedikit, itu ketersediaannya itu untuk berapa kapasitas Mas? Karena mungkin semakin dekat kan ya ArcID di bulan April, jadi Februari, Maret, April, 2 bulan lagi gitu. Ya betul. 2 bulan lagi pasti kan ketersediaan khususnya untuk conference ini akan semakin sedikit gitu. Nah, kapasitasnya itu bisa menampung dan bisa dihadiri sampai berapa banyak peserta kalau boleh tahu Mas Arief? Ya Mas Bayu, kita bisa, ruangan conference itu nanti bisa mengakomodir sekitar 500-an orang gitu ya. Sekitar 500-an orang, dan kita baru launching conference ini kemarin akhir tahun. Untuk yang pre-sale 1 itu kemarin cukup banyak buyersnya, dan berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya sih kami expect itu nanti lonjakan pembeli tiket conference itu menjelang THR cair. 2-3 minggu lagi. Benar. Itu yang penting tuh. Jadi gentle reminder, 2-3 minggu lagi THR cair itu biasanya langsung kita dapat banyak banget sih orang beli tiket buat conference gitu ya. Jadi kemarin pre-sale 1 udah selesai, sekarang di pre-sale 2 sampai dengan akhir Maret ya. Jadi pas THR cair lah, bahkan sebelum sesudah THR cair ya. Jadi mungkin teman-teman Katalog Pro ini momen yang baik juga buat bisa investasi untuk diri sendiri, untuk nanti ambil bagian di conference ArcID. Udah, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai conference ini kan
ini mungkin saya juga mewakili pertanyaan-pertanyaan peserta khususnya di arsitek ya. Nah, karena RID ini adalah juga sebuah prapakarsanya dari IAI nasional ya, Mas Firman ya. Nah, pada saat conference ini, banyak tuh pertanyaan dari teman-teman arsitek, ini ada nilai CUM-nya atau enggak gitu. Karena nilai CUM itu salah satu bisa dibilang nilai yang bisa meningkatkan posisi dari seorang arsitek yang nanti bisa diakumulasi di akhir tahun kalau nggak salah, seperti itu ya Mas Firman. Gimana Mas? Ya, ini untuk setiap kegiatan IAI, terutama kegiatan yang resmi dari asosiasi, itu pasti ada nilai CUM-nya, Mas Bayu. Dan nilai CUM ini kan nanti digunakan untuk mereka yang sudah memiliki registrasi dan tersertifikasi untuk bisa diperpanjang buat dia pribadi ya, untuk bisa misalkan dia mau perpanjang sertifikat atau registrasinya sehingga bisa terus berpraktek, kurang lebih begitu. Tapi khusus biasanya untuk event-event yang besar, misalkan seperti Rakernas, kemudian Munas gitu ya. RID ini juga termasuk salah satu event besar yang dimana pada satu kesempatan dia bisa mengumpulkan nilai CUM sangat tinggi gitu ya. Jadi untuk RID untuk conference itu juga ada, udah disiapkan untuk CUM-nya. Bahkan ketika orang datang saja ke area pameran RID itu dia sudah bisa mendapat nilai CUM 10 kalau tidak salah ya. Jadi Udah ya, Mas? besar. Karena gambarannya dalam 5 tahun tuh mereka harus mengumpulkan 150 CUM ya, nilai CUM. Jadi per tahunnya 30. Tapi dengan ikut RID udah kita kumpul 10 tuh. Jadi udah agak banyak lah gitu ya. Datang sehari aja udah bisa dapat segitu gitu. Gimana kalau kita bisa ikut acara konferensinya misalnya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga secara umum bisa dijawab oleh Mas Firman, Mas Arief atau Mas Alam gitu ya. Sebagai panitia dan penyelenggara RID 2026. Nah, biasanya di setiap tahunnya RID juga memfasilitasi teman-teman peserta gitu ya. Karena kebetulan seperti yang tadi sudah kita bahas, RID sudah melakukan roadshow ke beberapa kota besar Indonesia. Terus juga di beberapa di RID tahun-tahun sebelumnya banyak tuh teman-teman daerah yang juga hadir. Nah, fasilitas apa saja yang akan dihadirkan di RID 2026 ini? Mungkin difasilitasi ada beberapa titik-titik poin shelter bus ke ICE BSD gitu, atau mungkin ada agenda-agenda lain di RID untuk bisa ada kunjungan tadi misalnya ke project site atau ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Mungkin silakan boleh dijawab oleh Mas Firman, Mas Arief atau Mas Alam, Pak. Mas Arief, Pak. Saya dulu ya Pak. Oke. Ya. Umpan perbuatan. Ya Mas, jadi karena kolaborasi semakin besar ya, kita juga dapat atensi yang kami bangga sekali sih. Kita dapat atensi dari Sinar Masland ya, pengelola BSD. Kita juga akan collab sama mereka. Termasuk nanti kita siapin launch-nya Sinar Masland di RCID, lalu juga kita sedang pembicaraan untuk kampanye RCID biar semakin meriah lagi di seluruh asetnya Sinar Masland yang ada di sekitaran BSD, itu juga kita akan pakai, termasuk untuk shuttle gitu. Kemudian juga karena sebenarnya industri arsitektur, desain, building materials ini kita nggak pengen compete, tapi kita pengen rangkul gitu Mas ya. Jadi Indonesia Design District juga sedang dalam tahap pembicaraan bersama kami. Jadi nanti peserta yang datang itu mungkin yang dari luar kota, mumpung lagi di Jakarta, selain mampir ke RID, mampir juga ke IDD, itu nanti kita siapin shuttle-nya. Tuh. Terus ada lagi buat teman-teman juga nanti yang dari Bandung dan sekitar juga nanti rencananya kita mau ngobrol sama IAI Jabar untuk kita siapin shuttle bus Mas setiap hari. Gitu rencananya gitu. Jadi biar semakin rame. Target itu 31.000 Mas Bayu pengunjung ini. 31.000. Berarti kalau bisa dibilang kenaikannya dari tahun lalu targetnya berapa persen Mas Arief? Tahun lalu kan kita target itu sebenarnya 25, tapi turns out itu 28.000 Mas yang datang. Ya, tahun ini sih kami cukup realistis dan cukup confident gitu ya untuk bisa at least itu 31.000. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi seperti yang tadi Mas Arief atau Pak Arief sudah sampaikan, teman-teman dari daerah gitu ya, itu kan berarti akan ada feeder atau shuttle dari PIK 2 ya Mas ya, dari IDD. Ya. Jadi yang baru mendarat bisa mampir dulu ke IDD. Betul. Dari bandara deket tuh sekarang, sudah ada tol. Iya, udah ada tol ya. Mampir ke IDD, dari situ itu akan ada fasilitas feeder atau shuttle yang langsung ke ICE. Betul. Jadi lebih nyaman, juga lebih murah transportasinya gitu ya.
Jadi benar. akan lebih satu arah gitu, karena di IDD kita juga bisa ngelihat varian tenant-tenant vendor material juga gitu ya. Tapi di ArcID itu akan kita bisa melihat bagaimana vendor-vendor material itu teraplikasikan di sebuah karya dari arsitek, kurang lebih seperti itu ya Mas Arif. Betul Mas Bayu, betul. Menarik. Terus biasanya tadi juga ada beberapa hal yang kejutan-kejutan lain gitu ya di ArcID. Mungkin kalau biasanya di exhibition event yang lain itu kan sangat bisa dibilang ya, yang namanya exhibition pasti harus memperlihatkan produk menarik-menariknya sampai akhirnya mungkin terkesan hard selling. Tapi kalau di ArcID itu kan di create-nya dari kita masuk flow ke setiap booth to booth gitu ya, itu akan unik gitu ya. Nah, sedikit gambaran nanti kita pada saat hadir di ArcID 2025 akan mendapatkan feeling seperti apa, Mas Firman, Mas Arif, Mas Salam? Kalau dari saya sih, saya lihatnya karena saya udah desain boothnya exhibitor tuh udah mulai masuk ya Mas. Iya. Terus juga tadi saya sampaikan ada tempat buat nongkrong di luar, tempat makan, ada juga yang di dalam, ada tempat buat istirahat gitu ya, tempat ngecas, area khusus untuk ibu-ibu gitu ya. Kalau feeling saya sih nanti masuk ke hall itu yang dirasa tuh merinding Mas. Transferan masuk nih, merinding dengan ambience-nya, dengan vibes-nya gitu Mas. Karena kurator yang sekarang itu bener-bener dipikirin, orang nyampe registrasi itu mereka pengen bawa si pengunjung ini feel-nya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti masuk hall, itu booth-nya benar-benar dikutuin satu-satu, dikurasi satu-satu untuk ngejar feel-nya tuh biar yang tadi Pak Firman bilang, datang 2024 rasanya beda, 25 beda, 26 juga bakal beda lagi. Gitu. Nah, kalau dari sisi Mas Firman nih Mas, pasti kan Mas Firman juga memasukkan ide-ide kreatif juga di ambience ArcID 2026 ini. Kalau saya lihat kan ini background-nya tuh hijau gitu. Bayangan saya, wah ini ArcID mungkin akan jadi sedikit kayak taman safari nih kayaknya nih, banyak pohon-pohon gitu ya mungkin. Gimana Mas Firman? Lebih religius Mas. Lebih religius, karena setelah habis Ramadan ya. Enggak sih sebenarnya, kalau ambience tadi masuk ke dalam ArcID, bayangannya mungkin kalau kemarin kita punya 3 hall itu kerasa gede banget gitu ya. Ini kita punya 4 hall gitu, jadi ekstra gede lagi dari yang tahun lalu. Dan cara kita masuk pun beda nanti. Jadi mungkin nanti teasernya ada lagi ya Mas Arif ya. Tapi intinya waktu kita datang mulai disambut dari area pre-function lobby itu yang besar itu, nanti ada area di mana kita bisa sneak peek gitu ya, ngelihat ngintip-ngintip apa yang di dalam, lalu kemudian kita masuk ke hall yang besar itu. Dan tadi udah ada beberapa teaser dari Mas Arif juga, ada spot-spot di mana mereka bisa ngeriung, berteduh gitu, recharge, makan, bahkan small talk, sampai dengan memang area yang selalu ada di setiap ArcID adalah kita punya alun-alun yang sangat besar gitu. Alun-alun ini yang akan jadi spot yang paling rame mungkin ya nanti ya di jantung dari seluruh area pameran gitu. Kalau mengenai pilihan warna, saya rasa nggak ada arahan khusus ya. Nggak tahu, mungkin Mas Alam mungkin punya. Mungkin saya meluruskan aja Mas Bayu. Grafik identity-nya ArcID itu selalu 2. Yang main-nya itu merah, tapi untuk conference selalu hijau. Iya. Nah, jadi yang hijau itu conference itu. Kalau hijaunya tetap merah. Ya. Nah, langsung ngomongin esensinya tuh Mas. Hijau dan merah ini ada esensi apa Mas di balik itu Mas? Itu sangat Indonesia Mas, hijau dan merah. Kalau misalkan kandang kan merah, kalau tandang kita pakai hijau. PSSI. Ini yang paham-paham aja ya. Iya, YTTA lah. Oke. Nah, balik lagi ke Mas Arif. Nah, Mas Arif, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan di setiap kita talk show Road to ArcID 2002 setiap tahunnya ya. Kali ini di 2026 gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan titipan dari teman-teman brand material building gitu ya. Itu cukup banyak brand-brand baru yang sudah mulai bermunculan lagi nih di Indonesia. Banyak yang menjadikan ArcID itu jadi sebuah exhibition untuk tolak ukur mereka, bagaimana sih mereka bisa di-recognize sama kategori arsitek terutama gitu. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada space teman-teman brand-brand untuk bisa masih berkolaborasi atau ikut di exhibition ArcID 2026 ini, dan pilihannya tuh apa saja gitu. Karena karena kalau saya lihat di sosial media, saya ngelihatnya space
sudah full 90%. Nah, ini kan ini sudah makin limited nih Mas, menjelang Ya. akhir. Gimana Mas Arief? Ya, 90% tuh minggu lalu, Mas. Oh. Wah. Iya benar-benar. Iya, tapi karena memang kita lihat ikut RCID sebenarnya nggak sehoror yang dibayangin, bootnya harus gimana-gimana gitu. Sebenarnya untuk teman-teman brand Katalog Pro yang mau ikutan RCID bisa dimulai dari boot yang ukuran 3x3 meter gitu, Mas Bayu misalnya. Terus juga mungkin dengan desain yang sederhana atau mungkin ambil paketan yang standar gitu ya. Jadi informasi lebih lanjut mungkin bisa scan QR sini atau bisa cek Instagramnya RCID. Nanti itu kontak, pokoknya nggak sampai matahari terbenam kita udah langsung balas WhatsApp-nya gitu. Kita ekspres. Jadi sisanya memang nggak banyak Mas, karena kita lihat antusiasnya itu semakin kesini semakin banyak yang ikut terlibat gitu ya kami lihatnya ya. Jadi minggu lalu tuh kita udah 90% sold gitu, jadi sisanya nggak banyak lagi. Tapi masih ada, bisa cepet-cepet sih ikutan atau mau inquiry dulu itu nggak masalah, tetap kita balas ke WhatsApp-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga relate dengan Mas Alam dan Mas Firman nih. Nah, untuk teman-teman brand material building itu juga meng-create booth-nya gitu ya. Itu kan ada Suggest berkolaborasi dengan arsitek. Nah, ini juga relate juga sama Mas Arief. Space-nya itu bisa didapatkan secara fix atau bisa istilahnya, saya mau nanti area space saya jajaran genjang ukurannya space-nya misalnya atau untuk karena mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di RCID itu di akhir acara ada awarding best booth ya kalau nggak salah ya, Mas Arief, Mas Firman dari Mas Alam. Nah itu semakin unik booth yang kita desain dan terbangun itu akan semakin dapat attract dan kemungkinan untuk bisa jadi best booth gitu Mas Firman. Nah itu gimana sih Mas Firman? Iya, kita selalu biasanya dalam area pameran ini mungkin sejak 2023 ya Mas Arief ya, kita dari awal bahkan kita ada dari 2022 itu kita memperlakukan area yang kita sebut curated booth dan non-curated booth. Untuk area curated ini hukumnya wajib dengan berkolaborasi dengan arsitek, terutama anggota IAI gitu ya. Jadi arsitek-arsitek ini nanti desainnya yang akan dikurasi langsung oleh para kurator. Jadi mereka akan mengusulkan desainnya mereka, lalu kemudian dapat review, dapat catatan dari kurator untuk kemudian disempurnakan. Nah, pada akhirnya setelah acara inilah booth-booth inilah yang curated ini yang akan dilombakan, gitu, yang akan dipertandingkan gitu ya. Jadi booth yang terbaik seperti apa. Tapi selain itu kita tentu tetap mengakomodir masukan dari para pengunjung nih. Nanti ada favorite booth nih. Nah, kalau di situ nanti teman-teman dari booth yang lain pun bisa ikutan karena disitulah momennya para pengunjung punya suara gitu ya, bahwa mereka punya demokrasi banget ya Mas Firman. Demokrasi. Nah, pada akhirnya kan memang ini adalah festival bersama ya gitu. Jadi teman-teman semuanya harus bisa turut andil lah, turut punya pengalaman yang bisa mereka share melalui booth-booth tersebut. Rasanya sih begitu ya. Oke, mungkin Mas Alam ada tambahan Mas? Dari saya cukup sekian Mas. Saya tambahin, terima kasih. Oke. Nah, satu lagi ke Mas Arief. Nah, ini kan ternyata di 2026 ini dari CIS juga tadi ada tambahan program Road to RCID ke beberapa kota besar. Berarti brand-brand yang mungkin ingin dapat exposure juga sampai keluar kota lewat program tersebut itu bisa dapat difasilitasi juga ya Mas, dan ada batasan nggak misalnya ternyata ada beberapa brand yang mau ikut gitu ya, lebih dari 1 atau 2 gitu Mas Arief? Ya, kalau untuk yang acara Road to RCID kita terbatas ya Mas, maksimal itu hanya di 5 brand. Dan kalau misalnya sudah ada 1 brand yang ikutan, itu brand kategori produk yang serupa kita nggak izinin untuk masuk. Jadi memang eksklusif 1 kategori brand. Misalnya udah ada sanitary masuk, berarti brand sanitary lain itu nggak boleh ikutan. Kalau di Road to RCID gitu. Kalau untuk di acara conference juga seperti itu, kita tapi nggak menutup kemungkinan sebenarnya peluang buat tambah exposure atau branding selama RCID nanti bulan April itu masih banyak banget pilihannya. Jadi bisa kontak ke admin kita, nanti kita coba buatin satu kayak opsi-opsi gitu ya buat teman-teman brand. Kira-kira nanti yang cocok mana gitu, yang cocok dengan preferensi sesuai dengan personanya si brand, kemudian juga sesuai dengan budgetnya, itu kita bisa sesuaiin semua. Jadi nggak harus dalam bentuk berpartisipasi di RCID, nggak harus dalam bentuk exhibit dengan membuat booth ya Mas? Iya betul Mas gitu. Kita ada beberapa opsi sih.
Oke. Nah, saya punya tambahan Mas Bayu sekarang. Silakan, Nah, sekian Mas terima Alam. kasih lagi. Nah, tambahan juga kalau misalkan acara talk kita itu tidak hanya conference ya, conference memang yang paling besar, Mhm. tapi juga di 4 hari acara kali ini akan ada talk series gitu ya di berbagai macam tempat yang tersedia di dalam ruang pameran gitu. Jadi untuk nanti ini saya balik lagi ke Mas Arif ya, soalnya saya bukan yang mengurusi ini, cuma untuk brand ada kesempatan untuk mengisi talk di ruang pameran juga, dan juga untuk calon pengunjung juga tidak hanya datang untuk mencari informasi soal yang berpameran, tapi juga untuk meluaskan wawasan dan juga network dari talk series yang akan ada di dalam ruang pameran. Jadi kalau sudah daftar conference, setelah selesai conference jangan lupa datang ke pameran, karena akan ada banyak lagi event-event yang ada di ruang pameran sendiri. Mas Aram, tadi Mas Arif sempat sampaikan brand itu juga bisa berkolaborasi di conference, Mas. Itu bentuk untuk dia bisa mengelaborasi brandnya dia gitu ya. Di conference itu apakah akan ada sesi sedikit paparan dari brand tersebut atau seperti apa, Mas Alam? Karena itu hal menarik tuh, Mas, karena kayaknya Mas Arif ini. Jadi kita bagi beberapa tier untuk kelas dari sponsorshipnya sih sebenarnya, Mas Bayu. Oke. Gitu. Jadi mungkin kita tuh objektifnya brand ambil bagian di conference untuk saat ini lebih ke networking dan juga lebih ke exposure dan brandingnya yang khusus gitu ya. Karena kalau di area pameran memang pasti akan berbaur dengan kompetitor gitu ya. Tapi kalau di conference ini benar-benar dia tuh individual gitu dan bisa langsung approach pesertanya, bisa ngobrol-ngobrol gitu, dan pesertanya perlu diingat juga nggak cuma dari Jakarta ya, jadi dari luar juga banyak. Itu sih objektifnya saat ini lebih ke sana. Oke, dan pertanyaannya bagi brand-brand yang tahun ini saya budgetnya untuk ikut program talk dulu deh gitu, atau ikut yang roadshow gitu, itu harus jadi eksibitor atau misalnya memang bisa disampaikan mungkin ke nanti teman-teman CIS gitu ya. Kami kebutuhan kami saat ini belum bikin booth gitu ya, tapi ingin terrecognize nih di ARC-ID. Itu harus itu nggak, Mas? Jadi eksibitor? Iya, sebenarnya sih kita encourage buat setidaknya ada booth ya, Mas, walaupun kecil gitu ya. Misalnya, aduh kita nggak ada resources buat bangun gitu. Nanti kita yang buatin booth-nya, kita yang bangunin booth-nya, itu bisa. Menarik nih. Misalnya gini, pernah kejadian beberapa 3 atau 4 tahun lalu ya, sponsor itu dia ada brandingnya tapi nggak ada booth-nya. Itu teman staff saya yang diregistrasi sampai didatengin sama pengunjung nanya, itu tadi saya lihat iklannya ini, produknya ini, booth-nya nomor berapa ya? Saya udah putar-putar kok nggak ketemu gitu. Itu yang kita hindari sih, Mas Bayu. Menarik. Itu yang kita hindari. Setidaknya 3 kali 3 meter pun nggak apa gitu, tapi setidaknya ada. Oke. Menarik. Itu yang kadang-kadang jadi obstacle teman-teman brand, Mas, gitu. Iya. Karena mereka mungkin tidak hanya batas terbatas, tapi juga mungkin keterbatasan tim untuk membuild booth-nya gitu kurang lebih. Iya, kita bisa bantu sih, Mas. Kita bisa bantu. Menarik. Tambahan dikit lagi boleh nggak, Mas Bayu? Ya, silakan, Mas Firman. Ini tadi merespon umpan silang dari Mas Al bahwa acara selain di conference itu kan acara berbayar ya. Kita juga punya acara yang sifatnya diskusi yang lebih live, yang lebih informal, itu di area pameran yang kita sebut acara rembuk gitu nanti istilahnya. Nah, di sana itu semua all free ya, tidak berbayar, jadi gratis. Jadi sebenarnya kalau ingin gain audiens yang lebih besar, bisa juga di situ sebenarnya. Ke ARC-ID kan memang pameran tersebut gratis, tidak dipungut biaya, jadi bisa seliuran, bisa ikut acaranya. Bahkan ada beberapa area yang nanti bisa disediakan juga dengan headphones ya untuk silent seminar gitu, terutama untuk area-area yang lebih besar acara talk-nya. Jadi yang berbayar hanya untuk area conference gitu, karena topiknya memang sudah lebih lanjut ya, lebih dalam yang dibahas. Tapi sebenarnya untuk yang sesi yang lebih informal bisa di area pameran atau area talk gitu tadi. Itu aja. Wah, emang itu di ARC-ID biasanya akan ada satu spot yang cukup vokal ya, Mas Firman ya. Nah, itu biasanya akan jadi tempat untuk banyak keramaian di situ. Ya, betul. Ada 4, Mas Bayu. Area diskusi ada 4. Rame pokoknya deh.
Kalau kata Ini Pak Bugar, ketum tuh ada 5 katanya. ada 5. Ada 5. Ini sangat berasa memang Kata Lapor cukup mengikuti perkembangan ArcID dari tahun awal sampai dengan sekarang gitu ya. Sampai akhirnya berkembang sebesar ini tadi akhirnya ada penambahan area space ya Mas Arief, Mas Firman, Mas Alam. Berarti menandakan memang konsep-konsep exhibition event seperti yang lebih apa ya istilahnya tematik istilahnya gitu ya, itu jadi hal yang cukup menarik untuk teman-teman brand bisa berpartisipasi di dalamnya gitu. Dan mungkin juga kita sudah hampir di penghujung acara, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Alam, Mas Arief, dan Mas Firman di sini yang memberikan apa ya update atau teaser sedikit mengenai ArcID 2026 ini jadi hal yang cukup menarik untuk Bapak Ibu dan teman-teman, khususnya mungkin bagi teman-teman arsitek dari area Jabodetabek atau sampai dengan luar Jabodetabek bisa hadir karena banyak hal-hal menarik, dan juga dari teman-teman brand-brand atau vendor material masih ada kesempatan ya Mas Arief ya, walaupun kesempatannya semakin tipis. Dan juga khususnya terkhusus bagi teman-teman yang ingin menambah ilmu dan juga networking, conference ArcID 2026 ini bisa sangat dimanfaatkan, akan banyak ilmu yang akan didapat gitu ya dari sisi arsitektural atau mungkin dari sisi profesionalisme yang lain gitu, khususnya bagaimana nanti teman-teman dan Bapak Ibu bisa bernetworking dengan banyak profesional sampai dengan pembicara yang hadir nanti gitu. Jadi seperti itu, dan Road to ArcID versi Katalog Pro ini tidak hanya akan sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, makin akan ada sesi selanjutnya dan akan siapa saja pembicaranya kita akan spill mendekati sesi talk show Protalk selanjutnya bersama ArcID. Jadi ditunggu sesi Road to ArcID bersama Katalog Pro di sesi Protalks. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih Mas Firman, Mas Arief, dan Mas Alam sudah bercerita tentang ArcID 2026, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan jangan lupa dibeli tiketnya conference ArcID 2026 selama masih early bird, dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi hal yang baru dan mendapatkan pengetahuan baru di conference ArcID 2026. Baik, saya tutup sesi Protalks bersama ArcID hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.